Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan yang ketiga ya, mengenai hukum agraria adalah mengenai hukum agraria nasional ya. Kenapa ini kita sampaikan? Supaya mahasiswa memahami upaya-upaya apa saja yang dilakukan setelah Indonesia merdeka. Ya. Kemudian faktor-faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional dan sejarah Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, setelah tahun 1942 terjadi kekacauan di daerah jajahan Hindia Belanda ya. Kita tahu pada saat itu tentara Jepang masuk, Indonesia juga terkena imbasnya. Sementara Indonesia pada saat itu pemerintahan yang ada adalah pemerintahan Hindia Belanda ya. Kita masih jajahan Belanda pada saat itu. Terjadi kekacauan. Dan periode ini terjadi kekacauan di bidang pemerintahan. Sehingga kebijakan agraria dan juga kebijakan pertanahan menjadi tidak tertib ya. Kita tahu bahwa pada saat itu banyak sekali perkebunan, baik perkebunan tebu, teh, tembakau dan sebagainya itu adalah milik Belanda. Diambil alih oleh Jepang ya. Untuk kepentingan perang pada saat itu. Terjadi juga kerusakan fisik tanah ya, politik bumi hangus dan pemanfaatan tanah yang berlebih-lebihan. Itu yang dilakukan oleh ya. Ada upaya penyusunan hukum agraria nasional oleh Indonesia. Indonesia merdeka pada tahun 1945 ya. Setelah dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu ya. Itu saja negara yang baru ini belum punya aturan hukum agraria nasional. Kita masih mengadopsi dan juga menggunakan hukum-hukum Belanda ya. Upaya penyusunan hukum agraria nasional ini yang pertama adalah menggunakan kebijaksanaan dan tafsir baru sesuai dengan jiwa Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di mana hubungan negara dengan tanah itu tidak lagi domain verklaring. Negara juga tidak lagi sebagai pemilik tanah, hanya menguasai tanah ya. Di sini di pasal 33 UUD 45 itu jelas. Kemudian juga penghapusan hak-hak konversi warisan feodal yang merugikan. Misalnya di Jogja semua tanah milik raja. Penghapusan tanah partikelir. Kemudian perubahan peraturan persewaan tanah ya. Persewaan tanah rakyat untuk tanaman tebu dan lain-lain hanya boleh paling lama 1 tahun atau 1 tahun tanaman. Kemudian yang kelima tentang peraturan tambahan untuk menguasai perpindahan hak atas tanah. Ini juga yang kita coba susun ya oleh bangsa kita. Yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 54 yang menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 52 tentang pemindahan hak atas tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropa. Hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehakiman. Selain itu juga ada peraturan tambahan di PP 53 ya, PP 53 tahun 56 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah. Perkebunan konsensi yang dirubah dengan PP nomor 21 tahun 59 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 76 tahun 57. Yang izinnya diterbitkan oleh Menteri Kehakiman berubah ke Menteri Agraria dengan persetujuan Menteri Pertanahan. Kemudian yang keenam, peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan. Ini juga ada Undang-Undang nomor 29 ya, tahun 56, Menteri Agraria dan Pertanahan yang berwenang melakukan tindakan-tindakan agar tanah-tanah perkebunan yang punya fungsi sangat penting dalam perekonomian negara diusahakan dengan baik. Kemudian kenaikan kanon dan CIJN. Oke, kemudian 8. Larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin ya. Kemudian juga peraturan perjanjian bagi hasil tanah. Kita tidak mau tidak ada pembagian yang jelas. Kita juga tidak mau tidak ada keadilan di situ. Karena prinsip-prinsip kita bahwa semua tanah yang ada, yang di atas bumi, laut, dan kekayaan alam yang terkandungnya ini kan digunakan untuk bagi hasil. Kemudian yang berikutnya adalah peralihan tugas dan wewenang agraria. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dari Kementerian Dalam Negeri tahun 55 dengan Inpres nomor 55 tahun 1958, kita dibentuk Menteri Agraria yang terpilih. Kemudian ada Kepres nomor 190 tahun 57 tentang jawatan pendaftaran tanah dari Menteri Kehakiman dialihkan juga ke Menteri Agraria karena
Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 58, pengalihan tugas dan wewenang agraria dari Kemendagri ke Menteri Agraria serta pejabat-pejabat di daerah. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ya, ini faktor-faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional. Yang pertama ada faktor formal ya. Faktor formal ini sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu berlakunya pengaturan peralihan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, kemudian pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa peraturan hukum Hindia Belanda masih berlaku untuk sementara. Kemudian hukum barat, ada juga hukum adat ya. Dilakukan unifikasi hukum, jadi hukum agraria yang berlaku secara nasional. Ini juga penting ya, karena kita tahu bahwa kita ini menganut pluralisme hukum Indonesia ini. Untuk masyarakat adat ini masih berlaku juga hukum adat. Ini juga merupakan dari faktor material dari faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional. Setelah faktor material ada faktor ideal ya, yang merupakan tujuan negara kita. Di alinea keempat pembukaan UUD 45. Kemudian sejarah ya, Indonesia juga mengalami berbagai turun naik masalah sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria ini. Dengan dilihat adanya beberapa kali panitia terbentuk ya. Misalnya Panitia Agraria Jogja ya, yang punya usulan ya, meniadakan asas domain dan juga pengakuan hak ulayat. Nih. Kemudian yang kedua adalah mengadakan peraturan yang memungkinkan hak perorangan yang kuat, yaitu hak milik atas tanah. Kemudian yang ketiga, penetapan luas minimal tanah untuk petani. Jadi tanah untuk petani ini hanya 2 hektar aja. Kalau sebelumnya boleh seluas-luasnya misalnya. Kemudian penetapan luas maksimum tanah untuk Jawa 10 hektar, luar Jawa masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Yang keenam, menganjurkan menerima hak atas tanah yang diusulkan oleh Panitia Agraria Yogyakarta. Yang ketujuh, mengadakan pendaftaran tanah hak milik dan hak-hak menumpang yang penting. Muncul lagi Panitia Agraria Jakarta. Dalam Panitia Agraria Jakarta ini sendiri, batas maksimum pemilikan tanah 2 hektar. Ini yang penting-penting. Untuk satu keluarga, bukan satu orang ya. Untuk satu keluarga maksimum. Kemudian yang ketiga, pertanian rakyat hanya dimiliki WNI. Badan hukum tidak dapat mengerjakan tanah rakyat. Nah, ini. Jadi warga negara asing tidak boleh. Itu ya. Kemudian bangunan hukum untuk pertanian rakyat adalah hak milik, hak usaha, hak sewa, dan juga hak pakai. Undang-undang. Nah, ini mengenai sejarah Suharjo ini dibentuk dengan Kepres nomor 1 tahun 56. 14 Januari 56 menghasilkan naskah RUU PA pada 1 Januari 1957. Yang pertama, dihapusnya asas domain dan diakuinya hak ulayat untuk kepentingan umum negara. Yang kedua, asas domain diganti dengan hak kekuasaan negara, dasarnya pasal 38 ayat 3 tahun 50 ya, Undang-Undang Dasar Sementara. Kemudian adanya unifikasi hukum, menghapuskan dualisme hukum. Ya. Yang keempat, hak milik jadi hak terkuat ya, berfungsi sosial, kemudian juga hak usaha, hak bangunan, dan hak pakai. Berikutnya, hak milik hanya untuk WNI. Badan hukum tidak boleh punya hak milik atas tanah. Kemudian penetapan batas maksimum dan minimum luas tanah milik seseorang atau badan hukum juga diatur melalui undang-undang ya. Kemudian yang ketujuh, tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya. Yang kedelapan, pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah berdasarkan Kepres nomor 97 tahun 58, tanggal 6 Mei 58. Akhirnya Panitia Suharjo ini dibubarkan karena sudah selesai menjalankan tugas. Rancangan Sunarjo melakukan beberapa perubahan sistematika. Ternyata hasil daripada panitia yang sebelumnya, yaitu Panitia Suharjo ini ternyata belum final. Sehingga diperlukan lagi rancangan Sunarjo. Yang pertama, melakukan beberapa perubahan sistematika Panitia Suharjo dengan bantuan Universitas Gadjah Mada dan disetujui oleh DPR. Sehingga DPR membentuk panitia ad hoc dengan tugas membahas RUPA atau Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian yang kedua, mempelajari bahan-bahan yang bersangkutan dengan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut serta mengumpulkan bahan-bahan yang baru. Kemudian yang ketiga, menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta
asal-usul yang dipandang perlu mengenai RUU PA kepada panitia permusyawaratan rakyat ya di DPR. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang terakhir ini rancangan Sajarwo. Begitu Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, karena rancangan Sunarjo juga disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950 ya, maka ditarik kembali dan disesuaikan rancangan. Jadi disesuaikan rancangan UU-PA dengan Undang-Undang Dasar 45 dan diterima oleh Kabinet Inti dalam sidang 1 Agustus 1950 dan diajukan ke DPR GR dengan amanat Presiden tanggal 1 Agustus 50 ya, nomor 2584 garing HK garing 60. Oke, setelah disetujui disahkan menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 1900 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Nah, ini intinya ya. Jadi kita punya UU-PA, ini yang dikenal dengan UU-PA yang sekarang masih berlaku sampai pada saat ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya Pak, izin bertanya. Nama saya Vincentius Jansen. Ya, saya ingin bertanya, kenapa Indonesia perlu menyusun hukum agraria nasional? Kenapa Indonesia perlu menyusun hukum agraria nasional ya? Kita tahu bahwa negara kita ini menggunakan hukum agraria warisan kolonial ya. Warisan kolonial tentu ini menjadi dasar kita pertama bergerak. Hukum Belanda ya kita masih gunakan. Di pasal 33 itu kan jelas bunyinya, bumi, air, kekayaan alam dan sebagainya dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat. Sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan. Ya, mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan. Saya Pak, izin bertanya. Ya silakan. Siapa namanya? Nama saya Magdalena Goretti. Saya ingin menanyakan tentang sejarah penyusunan hukum agraria, Pak. Oh ya, pertanyaannya gini, mengapa dalam sejarah penyusunan hukum agraria dilakukan beberapa kali pembentukan panitia? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kenapa kita lakukan beberapa kali pembentukan panitia? Karena kondisi pemerintahan Indonesia pada saat itu tidak stabil ya. Kemudian kita juga belum menemukan format yang tepat politik hukum agraria nasional yang juga bisa mengakomodir apa yang dikatakan di pasal 33 itu. Hukum agraria yang ada yang dibuat oleh kolonial tentu untuk kepentingan mereka. Demikian juga yang digunakan oleh Jepang untuk kepentingan Jepang. Untuk mencapai sempurna tentu sesuatu ini kan melalui proses ya. Melalui proses sehingga berjalan berkali-kali. Itu wajar. Sehingga ditemukanlah format yang pas. Ini yang digunakan oleh kita yang disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria, itu yang panitia yang terakhir tadi kan, Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga kita bisa pakai sampai sekarang. Tapi ya, mungkin itu saja sementara. Mungkin ada satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Midasari, izin bertanya Pak. Pertanyaan saya, kenapa batas kepemilikan tanah harus diatur? Terima kasih Pak. Pada zaman kolonial ini kan banyak tuan-tuan tanah. Ya. Jadi tuan-tuan tanah yang menguasai tanah begitu luas. Ya. Mereka punya hak-hak tertentu. Tuan-tuan tanah ini punya hak-hak tertentu ya. Sehingga kadang-kadang luasnya itu melebihi satu desa. Kadang-kadang melebihi satu desa. Dia berhak menentukan siapa menjadi kepala desa, siapa menjadi kepala kampung. Ini kan tidak adil. Jadi yang numpang ini karena ada hak agendum, hak partikulir dan sebagainya, di mana tuan tanah menentukan semua, sehingga yang menumpang ini bisa dilakukan sewenang-wenang oleh tuan tanah, hingga tercipta keadilan bagi semua komponen masyarakat yang ada. Kenapa diperlukan keadilan? Karena Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 bahwa bumi, air, kekayaan alam ini untuk digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan satu orang, untuk semua ya, untuk kesejahteraan semua. Sehingga ini yang perlu dilakukan oleh bangsa kita, sehingga membatasi hak-hak tanah. Bayang